Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilta Mangsari, NIM 218020047, kelas 5A2 akuntansi. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan tentang aspek hukum dan sosial ekonomi. Materi: pengertian aspek hukum, jenis-jenis badan hukum usaha, jenis-jenis izin usaha, pengertian aspek ekonomi dan sosial, dampak yang timbul, peningkatan pendapatan nasional. Pengertian aspek hukum. Dilihat dari segi hukum, pada dasarnya pelaksanaan proyek merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan prestasi dan kontraprestasi. Analisis dan pelaksanaan aspek yuridis. Suatu proyek melibatkan aspek dari proyek tersebut secara keseluruhan. Untuk memulai studi kelayakan pada umumnya dimulai dari aspek hukum, walaupun banyak pula yang melakukan dari aspek lain. Mengenai aspek mana yang harus dimulai tergantung dari kesiapan data dan kesiapan dari para penilai. Tujuan dari aspek hukum: untuk meneliti keabsahan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Peneliti keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dana yang mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Peneliti ini sangat penting mengiring sebelum usaha dijalankan. Maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi. Bagi badan usaha yang akan dijalankan juga perlu dipersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum seperti badan usaha, badan hukum perusahaan yang dipilih. Dokumen yang harus diteliti: badan hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah atau dokumen lain yang mendukung kegiatan usaha. Baiklah, pada slide ini dapat kita lihat perusahaan perseorangan, firma, CV, dan PT. Jenis-jenis perseroan terbatas. Dilihat dari segi kepemilikannya, terdapat 3 jenis-jenis perseroan. 1. Perseroan terbatas biasa. 2. Perseroan terbatas terbuka. 3. Perseroan terbatas persero. Jika dilihat dari status perseroan terbatas, dapat dibagi menjadi 6. Perseroan tertutup, perseroan terbuka, perseroan perusahaan negara, perusahaan daerah, yayasan, dan koperasi. Jenis-jenis izin usaha. Terdapat beragam izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan, yaitu tanda daftar perusahaan atau TDP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, izin-izin usaha, serta sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki. Izin-izin perusahaan lainnya yang segera diurus bagi pemilik usaha yang harus dinilai oleh panitia adalah yang sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut. Izin-izin usaha tersebut antara lain: 1. Surat izin usaha perdagangan. 2. Surat izin usaha industri. 3. Surat izin tambang. 4. Izin usaha perhotelan dan pariwisata. 5. Izin usaha farmasi dan rumah sakit. 6. Izin usaha peternakan dan pertanian. 7. Izin domisili di mana perusahaan atau lokasi proyek berada. 8. Izin gangguan. 9. Izin mendirikan bangunan. Dan yang ke-10, izin tenaga kerja asing jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing. Dokumen yang diteliti. Banyak dokumen yang diteliti sangat bergantung dengan jenis usaha. Yang berpentingan adalah urutan prioritas yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut sangat penting bagi usaha yang akan diajukan nanti. Dokumen yang diteliti. Banyaknya dokumen yang diteliti sangat bergantung dengan jenis usaha. Yang terpenting adalah urutan prioritas yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut sangat penting bagi usaha yang akan diajukan nanti secara umum. Dokumen
Dokumen yang akan diteliti berhubungan dengan aspek hukum ini adalah sebagai berikut. 1. Bentuk badan usaha. Yang kedua, bukti diri. 3. Tanda daftar perusahaan. 4. Nomor pokok wajib pajak. 5. Izin-izin perusahaan. 6. Keabsahan dokumen lainnya. Baiklah, yang slide ke-11. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu membahas tentang pengertian aspek ekonomi dan sosial. Analisis ekonomi merupakan salah satu aspek yang perlu diketahui dengan baik oleh usaha swasta, apalagi untuk usaha atau proyek-proyek pemerintah. Dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelah apakah usaha atau proyek dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebagainya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial perlu dipertimbangkan karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian. Diharapkan dari aspek ekonomi dan sosial yang akan dijalankan memberikan dampak positif yang lebih banyak, artinya dengan berdirinya usaha atau proyek secara ekonomi dan sosial lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan kerugiannya. Dampak yang ditimbulkan dari aspek ekonomi. 1. Dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga. 2. Menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. 3. Meningkatkan perekonomian pemerintah, baik lokal maupun regional. 4. Pengembangan wilayah. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.